Amerika Serikat telah melakukan hampir 300 kali serangan senjata bakteri di beberapa kota besar di Amerika Serikat, guys. Jadi Amerika Serikat bilang bahwa bakteri ini tidak berbahaya gitu, tapi nyatanya banyak orang yang dirawat di rumah sakit. Nah, terus dipercaya juga bahwa tujuan Amerika Serikat menggunakan serangan bakteri di negaranya sendiri ini adalah untuk menekan populasi manusia, guys. Halo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel, and it's me, Panji Purnama. So guys, jadi di video kali ini Panji mau ngebahas tentang teori-teori konspirasi yang sempat dituduhkan kepada Amerika Serikat, guys. Dan ternyata teori konspirasi ini tuh benar adanya, guys. Waduh. Menarik ya. Awalnya teori konspirasi, terus akhirnya ternyata terbukti terjadi gitu. Dan apakah teori konspirasi yang terjadi kini gitu ya, itu akan terjadi juga di kenyataannya, ataukah hanya sekedar ya tuduhan masyarakat aja gitu ya? Untuk kebenarannya pastinya kita belum tahu, dan kita lihat aja nanti gitu ya, karena kita masih sebagai penonton ya hanya memantau saja gitu ya. So guys, jadi Panji udah kumpulin 5 teori konspirasi tentang Amerika Serikat yang ternyata beneran terjadi. So, sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian like dulu video ini, dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel ini, dan juga follow Instagram Panji Purnama 11, Spotify artis Panji juga Panji Purnama, dan juga podcast Panji di Spotify Gangguan Malam yang bakalan upload podcast tiap malam Jumat jam 9 malam, guys. Oke? And alright, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama. So, check it out. Istri Woodrow Wilson jadi presiden, guys. Nah, Woodrow Wilson ini merupakan Presiden Amerika Serikat ke-28 dengan masa jabatannya itu dari 1913 sampai 1921, guys. Nah, jadi sejak menduduki jabatannya ini, Presiden Woodrow Wilson dikenal sebagai sosok pekerja keras, guys. Nah, terus secara teratur dia juga bekerja mengurus negeri dan terlibat dalam dunia politik yang rumit lah gitu ya. Nah, masa jabatannya ini diisi dengan banyak sekali kunjungan ke luar negeri, guys. Nah, akhirnya akibat terlalu padat jadwalnya ini, kondisi fisik sang presiden ini melemah, guys. Nah, teori konspirasinya ini secara mengejutkan katanya menjelang akhir masa jabatannya ia menderita stroke, guys. Namun pihak istana itu mereka bersekongkol untuk menutupi segala yang terjadi gitu. Jadi mengenai presiden yang sakit stroke ini ditutup-tutupin gitu sama pihak istana kepresidenan. Nah, di sini mulai muncul nih gitu ya kecurigaan publik gitu, karena sang presiden ini udah mulai jarang muncul gitu di media-media gitu kan, karena ya seperti yang kita ketahui ya di Indonesia juga Pak Presiden Jokowi itu ketika menjadi seorang presiden di Indonesia itu selalu menjadi sorotan publik gitu. Nah, tiba-tiba yang jadi sorotan publik ini tuh menghilang gitu, entah kemana gitu. Nah, akhirnya timbul lah gitu ya kecurigaan masyarakat, wah kemana nih Pak Presiden gitu, apakah Pak Presiden udah meninggal gitu ya, tapi keluarganya ini nggak mau kehilangan jabatannya atau apalah itu sebagainya gitu ya. Nah, setelah berbulan-bulan isu ini bermekaran di masyarakat, akhirnya publik itu tahu bahwa Presiden Woodrow Wilson dia benar-benar sakit, guys. Setelah terungkapnya sang presiden yang tengah sakit, pertanyaan pun mulai muncul di publik gitu. Jika selama ini presiden sakit, ya siapa gitu sosok yang mengambil alih kepemimpinan gitu, siapa yang membuat keputusan atas negeri ini gitu ya. Nah, setelah munculnya banyak pertanyaan itu di masyarakat, hingga muncullah kecurigaan masyarakat bahwa oh, presiden sakit dan mungkin keluarganya itu mereka nggak mau kehilangan jabatan keluarganya gitu ya, nggak mau kehilangan status yang udah didapatkan oleh keluarganya gitu. Nah, sehingga akhirnya
masyarakat pun berspekulasi, wah ada seseorang nih di antara keluarganya yang menggantikan posisi presiden selama ini gitu. Nah akhirnya ternyata dugaan itu benar guys. Ternyata Edith Wilson yang merupakan istri dari Woodrow Wilson yang ternyata selama ini menjalani roda kepemimpinan negara adik kuasa Amerika Serikat guys. Meskipun ya masih ditolak kebenarannya oleh pemerintah Amerika Serikat gitu ya. Ini masih dibantah gitu ya sampai sekarang sama pemerintah Amerika Serikat karena mungkin mereka juga nggak mau terlihat terlihat kurang profesional gitu di mata masyarakatnya. Nah oke lah, kita lanjut aja mungkin ke pembahasan yang selanjutnya daripada makin pusing gitu ya mikirin pola pikir pemerintahan Amerika Serikat. Yang selanjutnya ini nomor 2, ada serangan ratusan bakteri guys. Nah, jadi banyak pihak yang mengklaim bahwa pemerintah Amerika Serikat itu secara diam-diam mereka telah meracuni warganya di beberapa negara bagian menggunakan chemtrail. Kalau kalian yang belum tahu chemtrail itu kayak jejak pesawat gitu, kalau misalnya pesawat baru lewat itu ada jejaknya yang putih. Nah, jadi chemtrail itu diisi dengan beberapa jejak zat kimia gitu, sehingga itu bisa menimbulkan beberapa dampak kesehatan terhadap manusia gitu ya. Nah, menurut catatan yang dirilis sejak tahun 1950 hingga awal tahun 1970, itu pemerintahan Amerika Serikat telah melakukan hampir 300 kali serangan senjata bakteri di beberapa kota besar di Amerika Serikat, guys. Mereka menggunakan selang untuk menyebarkan bakteri dan menurut data mereka, pada dasarnya semua orang di San Francisco terpapar bakteri tersebut, guys. Wah, anjing serem ya. Sehingga jika itu adalah bakteri berbahaya, maka kerugian yang ditimbulkan akan mengerikan, guys. Nah, sementara pemerintah Amerika Serikat mengklaim bahwa mereka menggunakan bakteri yang tidak berbahaya, guys. Beberapa orang juga terpaksa dirawat di rumah sakit karena percobaan tersebut. Jadi Amerika Serikat bilang bahwa bakteri ini tidak berbahaya gitu, tapi nyatanya banyak orang yang dirawat di rumah sakit gitu kan. Ini logikanya kemana gitu aja. Nah, terus dipercaya juga bahwa tujuan Amerika Serikat menggunakan serangan bakteri di negaranya sendiri ini adalah untuk menekan populasi manusia, guys. Jadi agar mengurangi kepadatan penduduk gitulah ya istilahnya. Nah, oke, selanjutnya di nomor 3 ini ada gas buangan pesawat, guys. Nah, salah satu teori konspirasi yang paling sering disampaikan oleh masyarakat itu adalah klaim gas buangan pada pesawat yang sangat berbahaya, guys. Nah, pemerintah Amerika Serikat diklaim menyemprotkan bahan kimia di atmosfer sebagai bagian atas dengan maksud yang buruk, guys. Jadi, halo guys. Beberapa orang itu menyebut bahwa bahan kimia yang dilepaskan dari pesawat dan membentuk garis atau chemtrail itu akan membuat orang menjadi bodoh gitu ya. Menarik ya. Jadi ada sebuah zat kimia yang Marsha, no. Menarik ya, ada sebuah zat kimia yang bisa membuat seseorang menjadi bodoh gitu. Ini kayak apa ya? Kayak cerita di film-film gitu loh ya. Ada sebuah zat atau apa itu yang bisa membuat orang menjadi bodoh gitu. Padahal kan bodoh itu sendiri diciptakan oleh manusianya gitu, yang entah malas belajar atau malas mencari ilmu dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada zat kimia yang membuat orang menjadi bodoh gitu. Jadi menarik gitu ya. Nah, sementara ada beberapa orang juga yang menilai jika ini adalah taktik pemerintah untuk menekan populasi di muka bumi yang sudah terlalu banyak, guys. Jadi gas buangan tersebut ini diyakini dapat menghambat kesuburan manusia. Jadi ya kayak KB massal gitu ya. Tapi ya KB-nya ini diberikan kepada masyarakat secara diam-diam gitu. Mungkin pemerintah Amerika Serikat udah berpikiran kalau misalnya mereka ngadain program KB, akan banyak golongan masyarakat yang menolak gitu, kayak halnya di Indonesia gitu ya. Banyak orang yang menolak KB gitu, padahal itu untuk kebaikan mereka sendiri gitu. Dan ya kepercayaan seperti banyak anak banyak rezeki padahal menyusahin gitu ya,
itu masih melekat di mindset orang Indonesia. Mungkin taktik ini bisa pemerintah Indonesia terapkan ya untuk menekan kepadatan penduduk di Indonesia gitu. Karena jika dilihat semakin hari itu semakin parah gitu ya tingkat kepadatan penduduk di Indonesia gitu. Ya, mungkin ini bisa digunakan gitu ya untuk mendukung program KB gitu ya. Jadi KB secara diam-diam. Nah, tapi Amerika Serikat ini mereka mengakui ada tujuan lain dari pembuangan gas tersebut. Namun zat apakah itu, ya itu belum dijelaskan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah hanya menjelaskan bahwa itu adalah langkah geoengineering guys. Geoengineering ini kalau kalian yang belum tahu, ini merupakan konsep manipulasi bumi guna melawan efek global warming. Jadi zat buangan yang dimaksud ini itu dimaksudkan untuk mengurangi pemanasan global guys, dan melapisi lapisan atmosfer yang sudah rusak. Ya yang mana yang benar ya kalian bisa menilai sendiri lah ya. Menurut kalian mana yang benar silahkan tulis di kolom komentar guys, agar kita bisa berdiskusi gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini yang nomor 4, ada drama pembunuhan Abraham Lincoln. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 14 April 1865, tepatnya pukul 10 malam waktu setempat di Ford Theater, Washington DC, Presiden Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln tewas dibunuh oleh seorang aktor di teater tersebut yang bernama John Wilkes Booth. Nah, for your information, Abraham Lincoln ini dia merupakan presiden pertama di Amerika Serikat yang terbunuh, guys. Jadi awalnya itu dengan cepat ya, John Wilkes Booth ini dia masuk ke tempat Presiden Abraham Lincoln, guys. Yang dimana Abraham Lincoln ini dia duduk di sebuah ruangan VIP di teater tersebut gitu. Nah, John ini dia datang dari belakang. Nah, beberapa saat kemudian ia mengambil senjata api dan melepaskan tembakan ke arah presiden, guys. Jadi kayak gampang banget gitu ya. Membunuh seorang presiden itu kayak hal yang mudah gitu. Padahal kan kalau secara logika seorang pemimpin negara, entah itu presiden, raja, itu pasti dikawal ketat dan benar-benar dijaga gitu ya. Entah itu kesehatannya, keselamatannya dan lain sebagainya. Karena yang namanya presiden itu mereka apa ya? Kayak mempunyai musuh politik gitu ya, bukan rahasia umum lagi lah ya kalau misalnya orang-orang di dunia politik ataupun orang yang aktif mengkritik di dunia politik itu tiba-tiba hilang gitu ya, atau tiba-tiba meninggal dan lain sebagainya, ya bukan rahasia umum lagi lah ya. Apalagi keselamatan seorang presiden gitu kan, itu untuk seseorang, apalagi seorang aktor yang notabene aktor itu kan orang biasa ya, masyarakat sipil, bisa membunuh seorang presiden dengan mudahnya, itu kan logikanya nggak masuk gitu loh. Nah, akhirnya setelah ditembak, Lincoln terjatuh, guys. Akhirnya terluka parah dan darah pun bercucuran di lantai. Nah, seorang dokter di sekitar lokasi kejadian berlari untuk menyelamatkan Pak Presiden. Nah, akhirnya kepala negara yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi dan anti perbudakan ini, dia akhirnya dilarikan ke Peterson's Boarding House untuk diberikan pertolongan dan perawatan, guys. Tapi pada akhirnya Abraham Lincoln mengembuskan nafas terakhir keesokan paginya di lokasi tersebut, guys, di Amerika Serikat. Sehingga akhirnya Amerika Serikat pun berduka gitu ya. Nah, hal ini tuh tentu menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, guys. Pasalnya membunuh seorang presiden itu bukan perkara yang mudah ya. Ya, kayak apa yang Panji bilang tadi gitu ya. Harus ada strategi dan perhitungan yang matang gitu untuk membunuh petinggi negara. Untuk mempersiapkan semua itu, John tentunya membutuhkan banyak orang gitu ya. Atau mungkin orang dalam juga gitu untuk akses masuk ke ruang VIP gitu. Ya begitulah ya, menurut kalian gimana? Kalau menurut Panji masuk akal juga sih kalau misalnya ada orang atau ya orang istana mungkin yang iri ataupun sakit hati terhadap tindakan Abraham Lincoln terhadap dia, ataupun bagaimana lah ya, atau mungkin musuh politiknya yang membayar orang dalam pengawal Abraham Lincoln sehingga akhirnya mereka bisa dengan luasa untuk membunuh
Abraham Lincoln, guys. Dan menurut Panji make sense sih. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, guys. Oke? Nah, ini yang terakhir, yang nomor 5, ada paranoid Joseph McCarthy. Bagi kalian yang belum tahu paranoid ini adalah gangguan kepribadian yang merupakan salah satu dari gangguan kepribadian kelompok A, guys. Nah, karakteristik paranoid yang dialami ini memicu ketidakpercayaan yang berlebih dan tingginya rasa curiga terhadap orang lain gitu. Jadi ya curigaan gitu, nggak percayaan sama orang lain gitu ya. Nah, gangguan ini itu umumnya muncul pada masa kanak-kanak, guys, atau remaja, dan lebih sering terjadi pada pria, guys, ketimbang wanita gitu. Jadi ya bisa dikatakan paranoid ini merupakan gangguan psikologis yang rupanya itu atau yang sifatnya itu lebih ke kepercayaan terhadap seseorang gitu. Jadi nggak percayaan sama orang lain gitu ya. Nah, Joseph McCarthy ini sempat dianggap sebagai salah satu orang yang paling menjengkelkan dalam dunia politik Amerika Serikat, guys. Secara gitu ya, dia terus-menerus secara konsisten mewanti-wanti adanya mata-mata khusus dari Rusia gitu. Padahal elit-elit politik lain itu berusaha untuk menutupinya gitu. Sedangkan Joseph McCarthy dia secara gamblang buka-bukaan menyuarakan hal ini itu. Nah, hal ini tuh dianggap paranoid oleh masyarakat sebagai hal yang tidak baik gitu dan mendapat kesan buruk gitu. Jadi malah balik difitnah gitu ya si Joseph McCarthy ini. Mungkin ini merupakan propaganda dari lawan politiknya juga gitu ya. Karena tindak kejahatan ini akan berubah menjadi kebenaran ketika mayoritas menyuarakan ketidakbenaran ini gitu. Jadi ya mungkin Joseph McCarthy dia nggak punya power karena dia nggak punya massa mungkin ya. Dan ya sedikit orang yang apa ya istilahnya satu suara dengan dia, akhirnya dia dianggap paranoid oleh masyarakatnya. Nah, tapi ternyata kekhawatiran McCarthy ini jadi kenyataan, guys. Bukti sejarah menunjukkan bahwa bagian pemerintahan negara di Amerika Serikat ini dipenuhi dengan mata-mata Rusia. Ya, meski sempat menimbulkan kemarahan warga, hal ini nyatanya benar, guys. Jadi ada begitu banyak mata-mata Rusia di negeri Paman Sam. Nah, mereka bahkan diyakini ada di balik hasil Pilpres 2016 yang dimana Pilpres 2016 ini dimenangkan oleh Donald Trump. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa Donald Trump ini dia menang menjadi seorang presiden karena dibantu oleh para politikus yang menjadi mata-mata dari Rusia. Tapi tujuan Rusia apa gitu memenangkan Donald Trump ini gitu ya? Ini masih jadi sebuah misteri sih sampai sekarang. Apakah berhubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina yang sedang terjadi sekarang gitu ya? Apakah ini hal yang berbeda gitu? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar, guys. Apa hubungannya gitu ya? Kalau jika memang ini ada hubungannya. Karena paling juga penasaran sih sebenarnya. So, ya silahkan kalian cari tahu sendiri dan jangan lupa untuk share di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng-bareng, guys. Oke, thank you buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe. Makasih banyak juga buat semuanya and bye-bye.